mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah selain memuja dan memuji kepada Sang Ilahi Rabbi yang Maha Tinggi, yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang yang dihiasi dengan bulan dan bintang. Makanya orang Amerika heran, di manakah tiang dunia itu sampai sekarang belum ditemukan. Masya Allah. Salawat bernada salam marilah kita hadiahkan kepada pemuda padang pasir, pemimpin padang Sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, cucu daripada Abdul Muttalib, jantung hati daripada Aminah. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada takut anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi menegakkan kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada keluarga dan sahabat sekalian, dan kepada ulama mutaakhirin dan ulama yang muktabar selaku penerangan bagi kita semua. Dengar dai online dimanapun Anda berada, kita sebagai generasi umat Islam, umat Nabi Muhammad yang kita cintai, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran sumber hidup, jalan kebahagiaan, dan jalan keselamatan. Kita harus meyakini dan meridai semua hal-hal yang telah Allah atur di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan mengutarakan sebuah pidato yang berjudul Al-Quran adalah petunjuk bagi jalan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, demikianlah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Kalau kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah, pasti meyakini juga wahyunya Allah, yaitu Al-Quran. Lantas bagi kita generasi muda-mudi penerus perjuangan Islam, apa percaya saja sudah cukup bagi kita? Tidak, bersama-samalah kita menjaga Al-Quran. Jangan sampai membalik-balikkan makna Al-Quran, yang namun harus seperti makna yang semula. Perlu kita ketahui bahwa tiada diterima amal saleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal saleh. Semuanya harus berjalan seiring. Iman ibarat akar pohon, dan amal saleh adalah buahnya. Buahnya yang banyak serta manis, bukti dari kesuburan dari pohonnya. Oleh karena itu, keimanan dan perbuatan sangat erat hubungannya. Bagaimana hadis mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajari kepada orang lain. Negara yang mampu menjalankan petua Al-Quran tentu akan mengundang keberkahan. Negara akan hidup adil dalam kemakmuran. Karena hancurnya suatu negara atau bangsa berawalnya dari jauh kehidupan daripada petua Al-Quran. Kemudian Al-Quran sebagai jalan kehidupan kita, berarti kita harus mengajarinya, yang insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Di akhir ceramah ini saya akan menyimpulkan sebuah inti dari pembahasan agar mudah kita ingat, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai jalan kehidupan bagi kita dan memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah secara istiqamah karena Allah, karena yang didasari dengan keimanan dan didahului dengan berpedoman kepada Al-Quran. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.